Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul A'la dengan NIM 180210001. Di sini saya akan membahas tentang peran transportasi terhadap perkembangan regional. Adapun pengertian dari transportasi adalah proses pemindahan manusia, binatang, ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Secara bahasa, transportasi diserap dari kata transportation dalam bahasa Inggris yang berarti angkutan atau alat untuk melakukan pekerjaan pemindahan. Pengertian transportasi menurut para ahli. Menurut Salim, pengertian transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Adapun menurut Miro, transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan objek dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Fungsi transportasi. Yang pertama ialah membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan suatu negara atau daerah. Yang kedua, meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah sarana masyarakat untuk saling berinteraksi. Transportasi dapat menghindari adanya isolasi dan merangsang perkembangan pada semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun pertanian. Manfaat transportasi. Manfaat transportasi ada 4. Yang pertama adalah manfaat bagi ekonomi. Manfaat transportasi bagi perekonomian antara lain, yang pertama, transportasi dapat memperluas pasar dalam pemindahan bahan baku dan barang jadi. Dengan adanya transportasi akan memungkinkan perpindahan barang dari tempat produksi kepada konsumen. Yang kedua, membantu mobilitas tenaga kerja dan modal. Layanan transportasi mempermudah perpindahan tenaga kerja dan faktor produksi lain dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, transportasi mampu menjaga stabilitas harga, mencegah kenaikan harga karena sulitnya penyebaran barang. Dengan transportasi yang lancar, ketersediaan barang terjaga sehingga harganya pun stabil. Yang keempat yaitu pergerakan roda perekonomian yang saling berkesinambungan antara sektor satu dan sektor lainnya. Adapun manfaat yang kedua adalah manfaat bagi sosial. Manfaat transportasi dari sisi sosial antara lain yaitu yang pertama membantu pemenuhan kebutuhan hidup manusia di suatu lingkungan, mulai dari makanan, minuman, serta berbagai alat kebutuhan lainnya. Yang kedua, membantu proses interaksi manusia antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Yang ketiga, mempercepat perpindahan manusia, memudahkan pertukaran informasi antar daerah, dan mempermudah mobilisasi masyarakat dalam jumlah banyak. Yang selanjutnya, transportasi membantu meningkatkan standar hidup masyarakat karena transportasi membantu meningkatkan produksi, sehingga standar hidup pun meningkat. Poin selanjutnya, transportasi juga meningkatkan penyebaran ilmu pengetahuan dengan kemudahan berpindah untuk belajar dan pengiriman tenaga pengajar. Dan yang terakhir, transportasi membantu penanganan bencana alam dalam kondisi darurat. Transportasi berperan penting dalam menyalurkan bantuan. Manfaat yang ketiga ialah manfaat untuk kewilayahan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau memerlukan alat transportasi yang mampu menjangkau setiap daerah. Oleh karena itu, sarana transportasi sangat penting untuk menghubungkan daerah dengan pusat, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan sistem transportasi yang baik akan tercipta pemerataan harga.
Misalnya harga semen di Papua akan sama atau setidaknya tidak jauh berbeda dengan harga di Pulau Jawa. Adapun manfaat yang keempat ialah manfaat secara politis. Antara lain, transportasi mampu menjaga perdamaian di dalam negara dan mempermudah hubungan bilateral, regional, dan internasional dengan negara lain. Yang kedua, transportasi dapat memperkuat pertahanan nasional dengan pengangkutan personil, pengamanan dan pertahanan, material dan peralatan dengan cepat. Yang ketiga, transportasi dapat membantu meningkatkan kekayaan dan pendapatan nasional yang merupakan sumber pendapatan negara. Jenis-jenis transportasi. Yang pertama ada transportasi darat. Transportasi darat adalah proses perpindahan manusia atau barang melalui jalur darat. Alat transportasi yang biasa digunakan di jalur darat adalah mobil, motor, kereta api, sepeda, becak, bajai, dan sebagainya. Sedangkan prasarana yang dipakai adalah jalan raya atau rel kereta api. Transportasi darat sering digunakan karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor jarak, biaya, kemudahan, keselamatan, dan fleksibilitas. Yang kedua, transportasi udara. Transportasi udara adalah proses perpindahan barang atau manusia melalui alat transportasi udara seperti pesawat terbang dan helikopter. Prasarana pendukung alat transportasi udara adalah landasan pacu untuk tempat penerbangan, pendaratan pesawat atau juga bandara. Dan yang terakhir adalah transportasi laut atau air. Transportasi air adalah proses perpindahan manusia melalui jalur air, entah itu lautan maupun sungai. Moda transportasi laut yang biasa digunakan adalah kapal laut, kapal feri, perahu, rakit, dan juga kapal selam. Transportasi dan perkembangan wilayah. Transportasi dan perkembangan wilayah merupakan hal yang sangat erat hubungannya. Hal ini karena kegiatan pengembangan wilayah harus memiliki kajian pengembangan sistem transportasi yang bagus. Kajian transportasi dan pengembangan wilayah memiliki dimensi persoalan dengan rentang yang luas dan kompleks. Peranan transportasi dalam pembangunan wilayah. Transportasi umumnya berfokus pada jaringan transportasi, lokasi, struktur, arus, dan signifikansi, serta pengaruh jaringan terhadap ruang ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dengan prinsip ketergantungan antara jaringan dengan ruang ekonomi. Sebagaimana perubahan aksesibilitas, dalam hal ini semakin baik suatu jaringan transportasi, maka aksesibilitasnya juga semakin baik, sehingga kegiatan ekonomi antar wilayah juga semakin berkembang. Adapun dampak dari perkembangan wilayah yang didasarkan pada jalur transformasi yaitu yang pertama masalah pada sektor lingkungan yaitu banjir, yang kedua masalah disebabkan oleh jalur transportasi karena meningkatnya penggunaan kendaraan dalam kegiatan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.